Bagaimana ciri-ciri hadis lemah atau palsu? Bagaimana ciri-ciri? Ciri-ciri hadis lemah atau palsu. Oh, nggih. Ciri-ciri hadis palsu atau hadis lemah. Ciri-ciri yang paling menonjol yang disebutkan oleh para ulama pakar kritik hadis adalah redaksi hadisnya itu dari susunan kalimat-kalimatnya itu ringkih, lemah, tidak sesuai dengan kaidah gramatika bahasa Arab. Nah, ini diantara ciri-ciri hadis palsu. Dan ini tentunya yang paham ulama ya. Dan orang-orang yang mengikuti jejak para ulama. Kami pribadi pernah disuguhkan ya sebuah hadis dalam redaksi menggunakan bahasa Arab. Ada yang tanya, ini hadisnya gimana? Benar enggak? Kemudian saya coba baca. Dan ketika saya baca ya satu demi satu kata per kata, kalimat per kalimat, ternyata banyak kalimat susunan kalimatnya nggak benar, nggak beres. Maka saya pun bisa memastikan ini bukan sabda Nabi, nggak mungkin Nabi ngomong kayak gini. Mengapa? Karena bahasa Arab itu memiliki tata bahasa yang indah. Dan Nabi orang yang paling fasih di masanya, di zamannya, itu nggak mungkin ngomong kayak gitu. Jangankan Nabi ya, orang sekarang saja kalau ada yang ngomong seperti itu, mungkin akan tuduh Anda ini kok bahasa Arabnya jelek sekali. Nah, bagaimana lagi dengan Nabi ngomong kayak gitu mesti secara tidak langsung saya akan bisa menilai, mengklaim bahwa ini bukan hadis Nabi, hadis palsu ini. Kemudian yang kedua juga dari sisi susunan kalimat, yang kedua dari sisi maknanya, makna redaksi hadisnya. Ya sekarang saya coba bacakan hadis ya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-badhinjanu lima ukila lahu. Seperti ini redaksi hadisnya bahasa Arabnya, saya akan terjemahkan sekarang. Al-badhinjanu lima ukila lahu. Di dalam redaksi hadis yang diriwayatkan dari Nabi itu disebutkan bahwa khasiat terong itu sesuai dengan niat orang yang memakannya. Kira-kira gimana Bapak Ibu mendengar redaksi hadis seperti ini? Khasiat terong itu sesuai dengan niat orang yang memakannya. Orang yang berakal ini secara spontan dia akan langsung mengatakan ini bukan hadis Nabi. Apalagi orang yang memiliki ilmu. Mana ada terong di masa Nabi? Enggak ada terong di masa Nabi itu. Demikian juga dengan hadis-hadis yang berkaitan tentang kopi. Kopi ini baru Bapak Ibu. Enggak ada di masa Nabi. Bagaimana mungkin kemudian Nabi bercerita tentang fadilah keutamaan minum kopi? Enggak ada seperti itu. Nah, makanya di antara ciri hadis palsu itu dari sisi susunan kalimatnya ini buruk, jelek, ringkih. Yang kedua dari sisi maknanya terlalu ngawur, jauh dari kata-kata indahnya Nabi SAW. Nabi itu hadis-hadisnya itu indah. Ya. Kalau didengar itu tenang hati, tentram. Ya. Tapi kok dengar hadis seperti ini rasanya gemetaran kita. Ya. Kok bisa ada redaksi seperti ini? Makanya kita bisa pastikan ini hadis palsu. Nah, sebenarnya banyak ciri-ciri hadis palsu, tapi yang paling menonjol yang disebutkan oleh para ulama adalah yang telah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam.